Halo semuanya, gue Luis, balik lagi di Crying Tech ID. Oke, jadi buat kalian yang sudah menunggu konten roundup mouse, keyboard, dan juga headset di 2021, kalian stay tune aja karena videonya akan mundur sedikit ke bulan Januari. Oke, jadi untuk di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah monitor, dan kalau misalkan kalian ingat dulu itu gue pernah nge-review BenQ Mobius EX2710 yang dimana pada zaman itu atau pada waktu itu monitor itu bisa dibilang memberikan fitur dan juga kualitas manual yang menurut gue cukup oke. Dan sekarang ternyata ada rilis lagi versi yang terbarunya mungkin, dan namanya adalah BenQ Mobius EX2710R. Dari segi penamaan memang bisa dibilang cukup mirip, cuman ternyata spesifikasi yang ditawarkan itu cukup berbeda dengan versi yang dulu pernah gue bahas. Jadi yang pertama dari sisi resolusi itu naik, yang sebelumnya dari Full HD atau 1080p yang sekarang itu berubah jadi 2K atau QHD, atau dia ini punya resolusi 2560x1440, yang dimana dengan ukuran 27 inch monitor ini berarti dengan resolusi yang lebih tinggi bisa menghasilkan kualitas gambar yang lebih oke atau lebih crispy lah ibaratnya. Nah, selain itu monitor ini juga udah datang dengan curve yang dimana curvature-nya itu 1000 Hz. Lalu dari sisi refresh rate juga naik dari 144 Hz ke 165 Hz. Jadi langsung aja gue bahas kurang lebih apakah monitor ini menarik atau enggak. Nah, dari sisi ukuran sebelumnya gue udah bilang kalau misalkan dia ini ukurannya 27 inch. Jadi buat kalian yang mungkin sebelumnya pakai monitor 24 inch, ya tentu saja kalau pindah ke 27 bakal kerasa lebih lebar. Nah, paling di sini stand monitornya menurut gue agak kepanjangan sih menurut gue, dan kalau misalkan kalian pakai meja yang tidak terlalu lebar dan tapi kalian memutuskan untuk pakai mousepad atau deskmat yang lebar gitu ya, mungkin bakal mentok gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini gue pakai meja yang ukurannya 120 x 60 cm lebarnya, dan kalau misalkan gue pakai deskmat yang lebarnya 40 cm karena biasanya deskmat itu lebarnya 40 cm, mousepad juga kurang lebih segitu. Nah, jadi bakalan mentok sama si stand monitornya. Cuman nggak perlu khawatir karena di sini tentunya BenQ punya solusi. Kalau misalkan kalian nggak suka sama standnya, kalian bisa pakai VESA Mono aja supaya nggak ngeganggu space dari meja. Dari sisi desain atau looks-nya kurang lebih monitor ini hampir sama lah konsepnya dengan BenQ Mobius yang lain. Ini mana mengambil warna silver atau abu dengan aksen warna orange gitu, dan menurut gue oke. Dari sisi desain gue nggak ada komplain sama sekali. Dan dia ini udah bezel-less di ketiga sisinya, dan di bagian bawahnya sini dia itu nggak bezel-less karena di tengahnya itu ada sensor yang dimana sensor ini berfungsi sebagai auto adjust brightness yang bisa menyesuaikan situasi dan kondisi pencahayaan dari ruangan kita gitu. Dan ini merupakan salah satu fitur eye care-nya dari monitor si BenQ Mobius ini. Buat I/O-nya di sini ada 2 HDMI 2.0, ada DisplayPort 1.4, terus ada headphone jack, dan ada beberapa USB port. Dan di sini dari sisi I/O-nya sendiri udah cukup lengkap. Jadi buat kalian yang pengen pakai beberapa device di satu monitor kayak PS5 dan segala macem, terus pakai PC juga, monitor ini udah bisa banget. Lanjut untuk panelnya, dia menggunakan panel VA karena dia curve. Terus dia juga color space-nya 90% DCI-P3 gitu. Jadi untuk masalah warnanya sendiri dari monitor ini setelah gue coba sih kualitas warnanya bisa dibilang cukup decent atau standarnya panel VA lah gitu. Dan memang nggak bisa dibandingkan sama panel IPS karena targetnya mungkin berbeda gitu. Dan dengan panel VA ini dia punya response time 1 millisecond MPRT dan dikombo dengan refresh rate-nya 165 Hz. Jadi main game di monitor ini harusnya bakalan smooth dan oke lah experience-nya. Selain itu dengan panel VA ini untuk entertainment kayak nonton film dan segala macam sampai ke foto editing atau video yang mungkin tidak terlalu profesional, ini udah bisa banget di monitor ini. Monitor ini brightness-nya 300 nits dan punya kontras rasio 3000:1. Lalu monitor ini juga udah support HDR400, jadi buat kalian yang pengen nikmatin konten HDR di monitor ini udah bisa banget lah ya. Dan dia ada yang namanya HDRI, yang dimana HDRI ini dia ada 2 preset yang bisa kalian pakai tergantung dengan kondisi pemakaian atau konten yang akan kalian nikmatin. Contohnya kalau misalkan kalian pengen nonton film, itu ada yang namanya Cinema HDRI. Terus kalau misalkan mau main game, itu ada yang namanya Game HDRI. Jadi bisa kalian pakai aja tergantung dengan situasi dan kondisi penggunaan aja. Lalu untuk fitur gaming lagi selain refresh rate itu ada yang namanya FreeSync Premium Pro, yang dimana FreeSync Premium Pro ini support adaptive frame sampai 120 fps. Dan kalau misalnya kalian pakai VGA cardnya AMD itu bisa, kalau kalian pakai VGA cardnya si Nvidia itu juga bisa dipakai.
di monitor ini selama kalian pakai yang namanya DisplayPort. Jadi untuk keperluan main game sih monitor ini bisa dibilang udah cukup lengkap karena feature setnya udah semuanya ada di monitor ini gitu. Jadi untuk main game ya so far karena ini targetnya untuk itu jadi udah cocok harusnya. Lalu selanjutnya sama seperti lineup Mobius yang sebelumnya bahwa speaker dari monitor ini dari Trevolo yang konfigurasinya itu 2.1 gitu. Jadi dari sisi kualitas memang dia punya clarity yang lebih oke, bass yang lebih oke juga lah ya, lebih presence, terutama kalau dibandingkan sama kualitas built-in speaker monitor yang sebelumnya pernah gue temuin gitu. Jadi memang speakernya ini udah oke. Bahkan kalau misalnya kalian baru pertama kali punya desktop setup gitu, gue rasa kalian nggak perlu buru-buru beli speaker terpisah karena buat sementara kalian bisa pakai speaker bawaannya dulu karena kualitasnya udah cukup bagus. Dari bawaan monitor ini ada beberapa preset audio yang bisa dipakai sesuai dengan skenario penggunaannya masing-masing. Contohnya ada preset FPS, ada preset SPG, ada preset yang namanya RCG yang bisa kalian pakai sesuai dengan skenario yang berbeda dan selera kalian masing-masing. Buat OSD settingnya menurut gue di sini cukup oke UI-nya, cukup gampang diakses dan cukup modern juga karena di sini ada yang namanya quick setting, jadi kita bisa ngatur beberapa setting yang mungkin bakal sering kita pakai dan kita bisa ganti juga quick settingnya yang kemungkinan bakal sering kita pakai. Dan BenQ sebutnya ini namanya adalah scenario mapping. Dan selain itu di OSD settingnya seperti biasa kita bisa adjust brightness, contrast, color temperature dan sebagainya. Itu udah bisa banget di monitor ini dan bahkan kita bisa pakai yang namanya remote bawaan dari si monitor ini dan kontrol juga cukup gampang. Selain itu ada fitur yang namanya light tuner yang bisa kalian pakai. Kalau nggak salah ada cukup banyak preset warna yang bisa kalian pakai sesuai dengan skenario penggunaan dan selera mata kalian aja kayak gimana. Terus ada racing mode kalau kalian suka sama game balapan, kalian pengen pakai racing mode ini juga bisa banget. Dan intinya sih secara keseluruhan OSD settingnya ini menurut gue cukup oke dan mudah dipakai, fitur-fiturnya juga udah cukup lengkap. Yang terakhir untuk experience dengan monitor ini, gue udah pakai kurang lebih selama beberapa hari. Dan waktu gue coba main game, beberapa match Valorant di monitor ini, tentu aja so far tentu tidak ada problem sama sekali. Karena feature setnya udah cukup lengkap, 165Hz, terus FreeSync Premium Pro, terus response time juga udah cukup rendah. Jadi ya gue tidak menemukan isu apapun, gue bisa main dengan sangat aman dan oke di monitor nih, jadi nggak ada komplain kalau main game. Untuk entertainment juga so far tidak masalah untuk nonton Netflix dan segala macam. Bahkan kita bisa nonton konten HDR atau menikmati konten HDR di monitor ini, entah game ataupun film. Bahkan buat konten yang tidak support HDR itu bisa jadi HDR karena HDR itu ada preset dari monitor ini. Kalau untuk editing foto ataupun video tentu aja jujur di sini nggak ada yang spesial. Karena memang target si monitor ini adalah untuk keperluan gaming dan juga entertainment gitu. Jadi untuk kalau kalian pengen cari monitor yang color accurate gitu ya, color space-nya cukup luas, ya tentu aja kalian tidak bisa berekspektasi tinggi sama monitor ini. Karena kalau misalkan untuk profesional tentunya BenQ punya segmentasinya tersendiri untuk keperluan color accurate dan juga profesional. Oh ya, paling gue belum ngebahas untuk sisi curvature-nya. Itu mungkin ini bisa berbeda pengalamannya tergantung dengan jarak pandang mata kita ke monitornya. Tapi kalau dari pengalaman gue sendiri, karena meja gue ini cukup lebar monitornya, jadi jarak pandang gue ke monitor ini cukup jauh. Jadi gue ngerasanya itu flat, berasanya kayak lihat monitor flat biasa gitu. Jadi memang kurang bisa memberikan experience yang oke lah kalau menurut gue. Mungkin kalau curve itu lebih oke kalau di kondisi monitornya itu ultra wide kayak 21:9 mungkin lebih oke. Cuman karena kayak gini jadi ya experience-nya mungkin tidak seperti itu. Cuman ya balik lagi ini mungkin bisa berbeda tergantung dengan jarak pandang kalian ke monitor seperti apa. Oke, sebagai kesimpulannya monitor ini bisa dibilang membawa perubahan yang cukup banyak dari sisi fitur dan juga spesifikasi dibandingkan dengan IX2710 yang dulu pernah gue bahas gitu. Karena yang sekarang tentu resolusinya nambah, terus refresh rate juga lebih tinggi, terus dia juga udah curve sekarang, panelnya juga beda dibandingkan dengan yang lalu. Jadi ya mungkin ini kayak line up yang berbeda aja sih sebenarnya kalau dibandingkan sama yang sebelumnya. Dari sisi experience gue juga so far nggak ada problem untuk main game, udah enak karena ya 165Hz, ada FreeSync Premium Pro tadi, dan untuk nonton film dan segala macem so far gue gak ada masalah juga. Kalau secara fitur memang si BenQ Mobius ini punya fitur-fitur perintilan atau fitur-fitur kecil atau gimmick yang mungkin bisa dibilang lebih banyak kalau dibandingkan dengan monitor-monitor kompetitor yang lainnya. Mungkin itu alasannya kenapa monitor ini harganya di sekitar 9 jutaan. Cuman kalau misalnya kalian ngelihatnya monitor ini sebagai complete package sih menurut gue
ini harusnya masih cukup make sense lah menurut gua. Dan to be honest, gua nggak bisa compare monitor ini dengan monitor lain yang mungkin kalian pengen compare atau bandingkan, karena jujur experience gua dengan monitor-monitor yang ada di market itu tidak banyak gitu ya. Jadi ya intinya sih kurang lebih seperti itu yang bisa gua share ke kalian ya. Dan kalau misalnya kalian suka sama feature setnya, desainnya, panelnya cocok dan segala macam, resolusinya, fiturnya cocok buat kalian, ya mungkin kalian bisa jadiin monitor ini opsi pembelian kalian buat di tahun ini, di tahun 2021 tanggal 31 ya. Jadi ya gue rasa itu aja untuk video kali ini. Selamat tahun baru buat kalian, semoga tahun depan lebih baik lagi. Dan buat kalian yang sudah nungguin video run up keyboard, mouse, headset dan semua yang udah kita review di tahun 2021 ini, kalian tungguin aja di awal Januari ini karena videonya mundur ke situ. Oke, jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Cranky Tech ID, sampai jumpa di video berikutnya.